Perkenalkan, nama saya Patricia Putri, NIM 201041717164, kelas A2 Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Di sini saya akan menjawab mengenai tugas untuk UAS Manajemen Pemasaran 2. Untuk jawaban bagian A, judul drama pemasaran kami adalah Dunia Perusahaan Startup. Kami mengangkat judul tersebut dalam drama pemasaran kami adalah karena startup yang sukses selalu mencari kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dengan ide-ide yang muncul. Sekalipun itu ide yang terbilang tidak mungkin untuk dilakukan, mereka akan belajar lebih dari setiap kesalahan yang mereka lakukan dan memperbaikinya secepat mereka belajar untuk mencapai kesuksesan. Nah, alasan mengapa kita harus membangun startup di masa muda adalah karena di masa muda kita memiliki banyak waktu untuk terus belajar akan hal baru dan mengembangkan wawasan. Dan untuk anggota kelompok drama kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Patricia Putri, saya berperan sebagai sales 2. Yang kedua ada Adeta Dera Suartini berperan sebagai sales 1. Yang ketiga ada Bernadette Dayang Cantika yang berperan sebagai direktur. Yang keempat ada Shirley Kristiani yang berperan sebagai sekretaris direktur. Yang kelima ada Vini Ferencia yang berperan sebagai manajer keuangan. Yang keenam ada Beatrice Stella Lara yang berperan sebagai manajer produksi. Yang ketujuh ada Rosaria Echa yang berperan sebagai konsumen offline 1. Yang kedelapan ada Riris Aktiani yang berperan sebagai konsumen offline 2. Yang kesembilan ada Plasida Bonita Panturi yang berperan sebagai konsumen online. Dan yang ke-10 ada Christina Linda yang berperan sebagai selebgram. Isi cerita dari drama kami yaitu menceritakan mengenai sebuah perusahaan yang memproduksi produk minuman yang baru mulai berkembang, yang ingin membawa nama perusahaan ke jenjang dunia pemasaran yang lebih sukses dan bersinar di masa depan. Tentunya banyak sekali rintangan dalam merintis sebuah usaha, namun dengan kerjasama tim perusahaan, kerja keras, kepercayaan, rasa tanggung jawab, serta kegigihan sangatlah diperlukan dalam suatu perusahaan agar tim tersebut dapat membuat perusahaan menjadi sukses. Dan yang dapat saya peroleh dari drama pemasaran yang kami buat yaitu bahwa kata kerja keras tidak akan mengkhianati hasil itu benar adanya. Bekerja keraslah karena kerja keras pasti menghasilkan hasil yang terbaik. Sesulit apapun suatu pekerjaan, jika dijalani dengan gigih, sungguh-sungguh, dan pantang menyerah, maka hasilnya pasti akan memuaskan. Selanjutnya, judul lagu pemasaran yang kami buat yaitu Menciptakan Pemasaran. Pelajaran yang dapat saya ambil dari lagu pemasaran yang kami buat yaitu bahwa mempelajari pemasaran sangatlah berguna bagi kehidupan karena pemasaran sangat penting bagi semua bisnis. Tidak memandang bisnis tersebut besar maupun kecil, apabila dalam suatu bisnis tidak adanya pemasaran, maka konsumen tidak akan mengetahui tentang sebuah produk yang dihasilkan dari bisnis tersebut dan membuat penjualnya menjadi rendah. Dan kesan-kesan saya dalam mengikuti mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 selama 1 semester ini, yaitu manajemen pemasaran menambah ilmu pengetahuan saya di bidang pemasaran. Dengan mempelajari manajemen pemasaran pula, saya berharap dapat membangun karakter kepribadian saya yang lebih positif. Alasan penting kenapa kita harus belajar manajemen pemasaran adalah karena pemasaran mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Beberapa kursus mungkin sangat menarik untuk para mahasiswa ketika kita memutuskan untuk mengikutinya, namun kemudian tidak relevan lagi dalam dunia nyata. Namun tidak demikian halnya dengan pemasaran. Kita akan menggunakannya di sepanjang hidup kita. Banyak sekali jenjang karir yang menarik dan menjanjikan di bidang pemasaran. Pemasaran sering menjadi jalan menuju puncak karir seseorang. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang berpendidikan pasti ingin mencari pekerjaan yang menjanjikan, karena itulah kita harus belajar mengenai manajemen pemasaran.
Dari mengikuti atau mempelajari mata kuliah manajemen pemasaran 2, saya mengetahui bahwa pemasaran mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pemasaran merangsang penelitian dan ide-ide baru yang akan menghasilkan barang dan jasa baru yang inovatif. Selanjutnya, jawaban bagian B. Yang pertama, 3 komponen penting dalam pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kepuasan konsumen, yaitu ada quality atau kualitas, yang berkaitan dengan hal-hal yang dimiliki oleh produk atau jasa itu sendiri. Tidak berhenti di situ, kualitas produk ialah hal-hal yang diinginkan oleh konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya ada cost atau biaya, yang berkaitan dengan biaya produksi serta pengiriman suatu produk atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Biaya tersebut akan menimbulkan biaya lainnya, yaitu seperti biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen. Nah, aspek satu ini mempengaruhi seberapa besar daya jual barang atau jasa beserta dengan profitabilitas barang atau jasa yang dipasarkan bagi produsen. Biaya produksi biasanya merupakan biaya terbesar dalam sebuah kegiatan bisnis. Dan yang terakhir yaitu ada delivery atau pengiriman, yang termasuk di dalamnya yaitu pengantaran suatu barang kepada konsumen dalam waktu, jumlah, dan tempat yang tepat yang telah ditentukan. Kemudian, prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022, yaitu dengan adanya pandemi, perusahaan yang tadinya belum mulai akhirnya jadi memulai, dan perusahaan yang sudah mulai akan semakin serius. Jadi, terbuka lebar untuk 5-10 tahun ke depan, digital marketing akan terus berkembang karena dengan adanya pandemi kita terpaksa hampir melakukan semua kegiatan seperti bekerja, belajar, belanja, dan lain-lain, semua serba digital. Pengertian produk. Produk adalah sebuah jantung dari kegiatan pemasaran. Seluruh kegiatan pemasaran akan dimulai dari sebuah produk yang ada. Dan produk tidak hanya sebagai sebuah entitas fisik, akan tetapi menjadi sebuah aspek yang memiliki wujud dan tidak seperti sebuah pelayanan organisasi. Price atau harga adalah sebuah nilai yang dimana akan atau haruslah dibayarkan oleh seorang konsumen untuk mendapatkan maupun memiliki sebuah produk yang akan dimiliki oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya ada promotion atau promosi. Dalam hal ini akan bertujuan untuk 2 hal. Tujuan pertama adalah untuk memberitahukan keberadaan produk yang telah kita buat, dan yang kedua adalah untuk mengajak mereka untuk dapat membeli dan mencoba produk yang kita jual. Kemudian distribution atau tempat atau kegiatan distribusi. Hal ini adalah sebuah bentuk kaitan dengan perpindahan dari kepemilikan produk yang berasal dari seorang produsen kemudian ke seorang pelanggan. Selanjutnya, pentingnya kepuasan pelanggan, yaitu menciptakan konsumen loyal. Dalam membangun sebuah usaha yang paling penting adalah kepuasan pelanggan. Jika seseorang pelanggan merasa puas dengan produk yang dijual, mereka akan menjadi pelanggan yang loyal atau setia dan akan merekomendasikan produk perusahaan kita kepada orang lain. Ada 8 dimensi mutu. Yang pertama, performance atau kerja. Performance atau kinerja merupakan dimensi kualitas yang berkaitan dengan karakteristik utama suatu produk. Contohnya sebuah televisi. Kinerja utama yang kita kehendaki adalah kualitas gambar yang kita tonton dan kualitas suara yang dapat didengar dengan jelas dan baik. Yang kedua ada fitur. Merupakan karakteristik pendukung atau pelengkap dari karakteristik utama suatu produk. Misalnya, pada produk kendaraan roda 4 atau mobil, fitur-fitur pendukung yang diharapkan oleh konsumen adalah seperti DVD atau CD player, sensor atau kamera mundur, serta remote control mobil. Yang ketiga ada reliability atau kehandalan.
Reliability atau kehandalan adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemungkinan sebuah produk dapat bekerja secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. Yang keempat ada kesesuaian, yaitu kesesuaian kinerja dan kualitas produk dengan standar yang diinginkan. Pada dasarnya, setiap produk memiliki standar maupun spesifikasi yang telah ditentukan. Yang kelima ada durability atau ketahanan. Ini berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga harus diganti. Ketahanan ini biasanya diukur dengan umur atau waktu daya tahan suatu produk. Yang keenam ada serviceability, yaitu kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Hal ini sering dikaitkan dengan layanan purna jual yang disediakan oleh produsen seperti ketersediaan suku cadang dan kemudahan perbaikan jika terjadi kerusakan serta adanya pusat pelayanan atau service center yang mudah dicapai oleh konsumen. Yang ketujuh ada estetik atau estetika dan keindahan. Estetik adalah dimensi kualitas yang berkaitan dengan tampilan, bunyi, rasa, maupun bau suatu produk. Contohnya dengan bentuk tampilan sebuah ponsel yang ingin dibeli serta suara merdu musik yang dihasilkan oleh ponsel tersebut. Yang kedelapan ada kesan kualitas, merupakan suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. Dimensi kualitas ini berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap kualitas sebuah produk ataupun merek. Terdapat 4 manfaat yang didapatkan dalam program menjaga mutu. Yang pertama, memberikan kepuasan kepada para pelanggan sehingga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan. Yang kedua, menumbuhkan rasa motivasi di dalam diri karyawan. Yang ketiga, meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan. Dan yang keempat, meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. Pengertian brand equity atau ekuitas merek merupakan efisiensi biaya periklanan. Perusahaan lebih mudah ekuitas merek merupakan seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan dan pelanggan perusahaan. Keunggulan perusahaan merek diantaranya efisiensi biaya periklanan, perusahaan lebih mudah memasuki kategori produk baru lebih cepat dikenali dan diterima konsumen. Kekurangan perusahaan merek dapat menyebabkan nama merek tidak terlalu kuat teridentifikasi dengan produk manapun. Selain itu, salah satu kelemahan perusahaan merek bahwa perusahaan melewatkan peluang untuk menciptakan merek baru dengan citra unik dan ekuitasnya sendiri. Selanjutnya, jawaban pada bagian C. Judul pada video pertama yaitu tentang prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022. Judul pada video kedua yaitu 9 tren strategi digital marketing pada tahun 2021 untuk mendukung branding dan promosi bisnis Anda. Judul video 3 yaitu strategi penetapan harga, psikologi bisnis. Dan pembicara pada video pertama yaitu Mandi Purwahartono dan Andin Rahmana. Pembicara pada video kedua yaitu Desiana Andar N. Dan pembicara pada video ketiga yaitu Agung Adimas. Selanjutnya, pada video pertama yaitu membahas mengenai bisnis digital yang dimana prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022 yaitu dengan adanya pandemi, perusahaan yang tadinya belum mulai akhirnya jadi memulai dan perusahaan yang sudah memulai akan makin serius. Jadi, terbuka lebar untuk 5-10 tahun ke depan, digital marketing akan terus berkembang. Pada video kedua membahas mengenai video marketing, user generated content, content marketing, micro influencer, social media marketing, strategi SEO,
geofencing teknologi, e-commerce, serta omnichannel marketing. Dan pada video ketiga membahas mengenai tips menentukan harga jual, di mana dalam menentukan harga jual produk, jangan sampai tidak dipikirkan dengan matang tentang berapa harga yang kita pasang nantinya. Karena setiap mau menjual sesuatu, diperlukan strategi penetapan harga agar tidak kemahalan dan tidak terlalu murah. Langkah penetapan dan bagaimana kaitannya dengan psikologi konsumen serta strategi penyesuaian harga. Nah, pelajaran yang dapat saya peroleh yaitu saya dapat mengetahui lebih dalam mengenai bisnis digital, strategi digital marketing, serta tips menentukan harga jual. Serta manfaat yang saya peroleh ketika saya menonton video tersebut yaitu ketika saya sudah memasuki dunia bisnis nanti, kedepannya saya akan menerapkan strategi yang sudah saya pelajari dari video-video tersebut. Saya akan menerapkan teori tersebut dengan membawa manfaat untuk seluruh masyarakat serta orang-orang di sekitar saya. Dan sekianlah video presentasi saya mengenai jawaban UAS Manajemen Pemasaran 2. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.